Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan pada malam hari ini kami ingin merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami, hati dan pikiran kami, biar kami boleh mengerti, memahami, bahkan kami boleh semakin bertumbuh dan bertambah di dalam iman pengenalan kami akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan kita terdapat dari 1 Korintus 2 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah pula, ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gemetar dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sungguh pun demikian, kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini, dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang terakhir, karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan hari ini berbicara tentang hikmat Allah dan bagaimana kita bisa mengerti dan memahami hikmat Allah di dalam kehidupan kita masing-masing. Hikmat yang benar dan perbedaan mengenai hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat bukan hanya pengetahuan, tetapi juga sesuatu yang kita peroleh bisa melalui pengalaman, bisa melalui kemampuan kita membaca situasi, dan juga diikuti oleh tindakan yang tepat. Hikmat adalah sesuatu yang diminta oleh Salomo ketika dia diperbolehkan untuk meminta satu hal dari Allah. Hikmat adalah skill yang tidak dikuasai oleh semua orang. Dan juga karena berdebat masalah hikmat, jemaat di Korintus ini jadi terpecah. Ada konflik di jemaat Korintus mengenai golongan jemaat mana yang lebih benar dan jemaat mana yang lebih berhikmat. Mereka juga berdebat antara golongan Yahudi dan Yunani yang menjadi Kristen. Menurut orang Yahudi, mereka lebih berhikmat daripada orang Yunani, karena mereka adalah bangsa pilihan. Paulus menulis surat ini untuk menasihati kepada orang jemaat di Korintus, bahwa manusia dipanggil oleh Allah bukan karena hikmat berdasarkan ukuran manusia. Dan Paulus mengingatkan mereka bahwa apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia itu dipilih Allah. Bahkan yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Itu firman Tuhan yang dikatakan di ayat selanjutnya, ayat 28-29. Sebenarnya, ketika perpecahan terjadi dalam menentukan siapa yang lebih berhikmat, itu sudah berlawanan dengan hikmat itu sendiri. Seharusnya kedua kelompok yang mengaku memiliki hikmat melihat bahwa pertengkaran justru menunjukkan kurangnya hikmat. Pertengkaran seperti ini rupanya juga terus terjadi sampai saat ini.
Banyak orang yang berselisih karena merasa dirinya lebih berhikmat daripada orang lain. Padahal hal tersebut adalah menunjukkan sikap kurangnya hikmat di dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu peringatan yang ingin Paulus sampaikan kepada jemaat yang menghadapi masalah seperti ini. Paulus ingin mengajarkan orang untuk berserah kepada Allah dan membiarkan hikmat Allah yang mengambil alih dan berkuasa di dalam kehidupannya. Hikmat manusia tidak berarti jika dibanding dengan hikmat yang daripada Allah. Paulus menekankan bahwa dia datang kepada jemaat di Korintus bukan dengan hikmat, melainkan dengan keyakinan dan kekuatan Roh Allah. Seperti yang dikatakan di ayat 4-5, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Intinya, Paulus menginginkan kita untuk bergantung kepada kekuatan Allah, bukan bergantung kepada kekuatan kita. Kenapa? Karena terkadang hikmat manusia atau hikmat yang kita miliki tanpa berasal daripada Allah adalah sesuatu yang lebih menguntungkan diri kita sendiri. Bisa saja motivasi itu adalah sesuatu untuk yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, pertanyaannya buat kita, bagaimana kita bisa melihat hikmat Allah? Yang pertama adalah kita bergantung kepada kekuatan Allah dan bukan hikmat manusia. Kita bergantung kepada kekuatan Allah, di dalamnya ada suatu tindakan dari dalam hidup kita untuk mau menjalin relasi yang baik. Kalau kita tidak membangun relasi yang baik, yang intens, yang terjadi terus-menerus, sama saja kita tidak mengandalkan kekuatan daripada Allah. Jadi marilah kita terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan yang baik, agar Allah menempatkan hikmat itu di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Paulus mengungkapkan logika ini. Kita hanya bisa menerima hikmat Allah ketika kita menerima Roh Allah untuk masuk ke dalam kita. Tidak ada yang lebih mengetahui hikmat Allah selain Roh Allah itu sendiri. Karena itu, marilah kita mengundang Roh Allah untuk masuk ke dalam hidup kita. Juga mengundang hikmat Allah untuk berkuasa atas hidup kita. Mungkin ada yang berkata, saya sudah menerima Allah, tapi sampai saat ini saya tidak tahu apa maksud Allah dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa mengenali apa hikmat Allah dalam kehidupan saya. Bapak Ibu, yang terakhir yang perlu kita lakukan adalah, dan yang perlu kita butuhkan adalah latihan untuk mendengar apa kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Mendengar itu membutuhkan suatu keterampilan khusus. Ada sebuah kisah nyata yang menjadi ilustrasi bagi kita, yang dimana ada sekelompok orang yang sibuk menimbun es dengan jerami. Balok es yang dikumpulkan dalam gudang ini digunakan sebagai sarana penyimpanan makanan ketika kulkas belum diciptakan. Seorang pekerja di situ kehilangan jam tangannya. Dan juga ternyata ketika mereka bekerja, jam itu adalah jam yang merupakan jam kesayangannya hilang. Dan jam itu merupakan pemberian dari kakeknya yang sudah meninggal. Sekitar 10 orang turut membantunya untuk mencari jam itu. Dan di dalam gudang yang penuh dengan jerami dan es, mereka belum menemukannya. Setelah beberapa jam, mereka pun akhirnya menyerah. Dan ada seorang anak laki-laki kecil berkata bahwa dia akan mencarikan jam itu untuk mereka. Dia menyuruh semua orang keluar dan menutup pintu gudangnya. Dan hanya tinggal satu orang anak kecil itu di dalamnya. Dan ternyata setelah 5 menit, dia berhasil menemukan jamnya. Dan lantas orang-orang bertanya, bagaimana kamu bisa melakukannya? Anak kecil itu berkata, aku hanya diam dan mendengarkan dengan keras. Dan aku bisa menemukan jamnya. Bapak Ibu, ketika dia diam, dia berusaha mengheningkan suasana. Dan ketika suasananya hening, dia mendengarkan detik jam daripada jam itu. Nah, di sini kita melihat bahwa perlu hikmat. Tanpa hikmat yang baik,
Orang yang beramai-ramai tadi 10 orang tidak bisa menemukan jamnya. Dan apabila setiap kita masih mencari jawaban atas pertanyaan kita mengenai sesuatu kehendak Allah dalam kehidupan kita, cobalah kita untuk diam dan mendengar apa hikmat Allah yang akan ditunjukkan dalam kehidupan kita dan apa yang harusnya kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi biarlah melalui ini setiap kita tidak lagi mengandalkan hikmat yang ada di dalam kehidupan kita, tetapi kita menerima hikmat Allah agar segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita putuskan adalah yang terbaik. Karena itu semua adalah berasal dari Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini, mengajarkan kami untuk mengenal hikmat Allah dalam kehidupan kami. Bukan hikmat manusia yang kami andalkan, melainkan hikmat Allah yang boleh tinggal di dalam hati kami, sehingga kami bisa melakukan apa yang benar, apa yang sesuai dengan kehendak Allah dalam hidup kami. Berkatilah kami, biarlah firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan, agar nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami, terima kasih untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.